Mukbir Podcast Sound Inspiration. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada dan dimanapun kalian menonton video podcast ini. Selamat datang di podcast SMA Putra Nimala bersama saya Laurentius Gian Julianto dari kelas 11A, bisa dipanggil Gian, dan saya Timothy Julian Bentaran dari kelas 11B. Dan saya Pascalis Denny dari kelas 10A. Oke. Jadi mungkin bagi kalian ya yang nge-follow nih IG SMA Putra Nirmala, mungkin kalian udah tahu lah ya berita-berita yang lagi hot banget gak sih? Ya. Yang lagi ramai banget, yaitu apa coba? Nggak tahu kak. Nggak tahu. Apa ya kak? Apa ya kak? Apa ya? Apa ya? Nah itu dia, berarti adalah pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nah jadi di IG SMA Putra Nimala juga udah terpilih nih ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Siapa sih? Ada tahu gak? Siapa ya? Pas banget nih, orangnya ada di depan kita. Oh my god. Iya benar. Oke. Jadi di sini saya mau menanyakan nih ke kalian berdua sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Langsung aja ya ke pertanyaan pertama nih. Apa saja nih ya visi dan misi kalian menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini? Oke, boleh deh dimulai dari Timothy dulu, silakan. Coba nih. Oke, berarti di sini kita jelasin sekaligus membacain visi dan misi kami ya. Iya, betul. Di sini visi kami adalah bertekad membentuk organisasi siswa intrasekolah yang terbuka, ramah serta menerima segala keterbatasan kemampuan bagi seluruh siswa-siswa SMA Putra Nirmala dengan tujuan membentuk insan yang berjiwa kepemimpinan, visioner serta dapat menjadi inspirator dalam konteks yang positif. Ya, jadi mungkin di visi ini kami menjelaskan sedikit ya. Kami berusaha membentuk organisasi ini tuh menjadi organisasi yang terbuka, menjadi organisasi yang ramah, serta menerima siapapun yang mau belajar menjadi seorang yang memiliki jiwa berkepemimpinan gitu. Di sini bukan berarti kami adalah orang yang sudah memiliki jiwa kepemimpinan, kami sudah memiliki jiwa yang bisa memanage ini itu, kami bisa melakukan segala hal di bidang ini, di bidang itu. Namun kami mau sama-sama membentuk satu kurungan, dan di situ kami mau belajar bersama-sama yang nanti tujuannya bisa menjadi manfaat bagi sekolah ini gitu. Seperti itu. Oke, untuk menunjang dari visi yang tadi dibacakan oleh Kak Timothy tersebut, ada pula misi yang kami usulkan dan kami rancang sedemikian rupa untuk mewujudkan visi tersebut. Misi yang pertama itu adalah kami akan selalu mencari cara baru untuk meningkatkan kinerja dan memberikan nilai tambah bagi siswa dan siswi di SMA Putra Nirmala. Di misi kami yang pertama ini ditujukan untuk merealisasikan poin dari visi kami, yaitu berpikir visioner, di mana ketika adanya berpikir visioner, kita akan lebih mudah memecahkan masalah. Karena berpikir visioner itu sendiri merupakan kemampuan berpikir jangka panjang. Jadi kita harus memperlihatkan dan untuk merancang terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan dalam suatu kegiatan agar terlaksana dengan baik. Yang pastinya dengan hal itu pastinya akan meningkatkan potensi dan kinerja dari siswa itu sendiri. Baik, nah itu visi kami yang pertama. Untuk visi kami yang kedua, memotivasi siswa dan siswi untuk berperan aktif, mengikut sertakan diri dalam program sekolah guna pengembangan diri, mempersiapkan di masa depan. Yang dimana di sini kami selalu berusaha bahwa kami ini harus menjadi inspirasi bagi siswa-siswa SMA Putra Nirmala dalam konteks keikutsertaan dalam program-program yang sudah dilakukan oleh sekolah. Jadi di sini kami itu ingin memberikan suatu patokan bahwa kami ini ingin sekolah ini siswanya mau ikut dalam kegiatan sekolah gitu. Jadi kami tidak mau bahwa hanya kami saja nih, panitia saja nih yang melakukan keikutsertaan dalam program-program yang sudah dilaksanakan oleh sekolah. Namun kami juga mau teman-teman semuanya juga ikut berperan di dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh sekolah ini, dan nantinya manfaat ini juga bisa
dipakai untuk di masa depan gitu. Pengalaman, karena itu pengalaman itu paling paling penting ya teman-teman. Kita lanjut ke misi yang ketiga, di mana kami mengusulkan di misi kali ini yaitu mengusahakan dan mengoptimalkan komunikasi yang baik antara guru pembimbing, ketua OSIS, dan anggota OSIS lainnya. Di mana pada misi kami kali ini, kami berfokus untuk harus terus antara anggota OSIS maupun pembimbing, ketua, dan siswa-siswa lainnya pula harus membangun komunikasi yang baik. Karena ketika ada komunikasi yang baik, seperti yang kita ketahui semuanya, ketika ada permasalahan misalnya nih, karena adanya komunikasi, kita musyawarahkan bersama-sama, pastinya akan lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Baik, nah itu untuk visi kami yang ketiga. Untuk visi kami yang keempat sekaligus visi kami yang terakhir, membentuk pengurus OSIS agar memiliki jiwa berdedikasi yang tinggi terhadap organisasi dan sekolah. Berdedikasi ini artinya pengurus OSIS mau bersedia atau mau dilibatkan atau disita waktunya demi kepentingan OSIS dan sekolah. Jadi di sini bukannya kami ingin mengambil waktu kalian, di sini kami ingin menyita waktu dalam konteks hal yang negatif, kayak misalnya kalian gak boleh melakukan hal ini, mending buat sekolah aja, enggak. Tapi kami mau kita sebagai siswa-siswa SMA Putra Indonesia latar khusus para pengurus OSIS harus menjadi contoh ya yang baik. Maka dari itu dalam diri orang tersebut harus ada memiliki jiwa berdedikasi, yang artinya dia mau bersedia memberikan diri untuk terlibat di dalam kepentingan OSIS dan mengurus sekolah seperti itu. Ya, mungkin cukup sudah dari visi kami. Ada tambahan lagi enggak? Mungkin cukup untuk visi misi. Semoga visi kalian ini dapat terwujud dengan baik ya. Amin. Oke, lanjut nih. Nah, dari visi dan misi kalian ini, apa yang pertama kali akan kalian lakukan untuk OSIS ini? Ya, siapa nih? Nanti langkah awalnya ya. Dari Denny dulu deh. Oke, untuk kan kemarin nih kita berdua baru saja terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Untuk langkah awal yang akan kami laksanakan itu, kami melihat terlebih dahulu hal apa yang sudah diprogramkan sekolah di jangka pendek, jangka dekat yang akan segera terlaksana, sehingga kami akan mempersiapkan hal tersebut. Misalnya di bulan Januari nanti akan ada Natalan bersama. Nah, kita akan mempersiapkan event yang terbaik untuk menciptakan kebersamaan, untuk terlaksananya juga kebahagiaan Natal, kehangatan Natal yang akan dirasakan oleh siswa dan siswi. Mungkin itu untuk langkah awal. Bisa tambahkan? Ya mungkin kurang lebih juga sama seperti itu ya. Kami akan istilahnya apa ya? Istilahnya itu kayak perkenalan suasana gitu. Di situ kami akan bersama-sama belajar juga. Kami melatih diri kami dengan langkah awal kami melihat apa sih program-program yang udah sekiranya dekat-dekat ini mau dilaksanakan oleh sekolah. Nah, di situ kami matangkan bersama-sama. Di situ kami menambahkan mungkin dari ide-ide kami yang akan kami lakukan apa. Terus juga untuk acara-acara di dekat ini supaya bisa berjalan dengan baik seperti itu. Dibantu dengan anggota kepengurusan OSIS juga. Oke, sudah. Mungkin kalau seperti itu. Oke, berarti langkah awal kalian ini adalah di kegiatan untuk mempersiapkan Natal nanti. Betul. Dan lain-lainnya ya, program. Ya, kalian intinya lakukan juga. kegiatan-kegiatan yang bakal terjadi bakal dilaksanain di dekat-dekat ini dulu. Oke, selanjutnya bagaimana nih cara kalian dalam mengelola waktu dan sumber daya yang ada dalam melaksanakan program kerja yang kalian ajukan itu, yang kalian akan laksanakan lah gitu. Oke, silakan dari Timothy ini. Tadi coba boleh diulang nggak pertanyaannya dari kalimat yang awalnya? Oke, diulang ya. Iya. Bagaimana nih cara kalian dalam mengelola waktu dan sumber daya yang ada dalam melaksanakan program kerja kalian? Gimana nih cara kalian mengelola waktu supaya kalian tuh bisa membagi waktu kalian antara mengerjakan program-program kalian dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain supaya program kalian ini bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Oke, gimana? Mungkin tadi yang sudah disinggung di dalam misi kami juga ya, bahwa kita harus melatih diri kita supaya tertanam jiwa yang namanya berjiwa dedikasi yang dimana artinya kita harus berani mempersiapkan, kita harus berani menyisihkan waktu kita untuk kepentingan sekolah dan juga kepentingan OSIS terkhususnya gitu kan, karena di sini kita sedang membahas organisasi OSIS seperti itu. Mungkin untuk caranya ya, cara yang konkret itu
bisa kita lakukan ketika ada event, itu kita mau mengikut sertakan diri dalam kegiatan rapat. Sebisa mungkin kita memaksimalkan di rapat itu kegiatan yang kita akan bahas di hari itu boleh terancang ya sekitar 50%. Berarti 50% di sini artinya kita harus mempersiapkan itu dengan baik. Seperti yang tadi juga kami singgung bahwa kita juga belajar harus memiliki jiwa yang bervisioner ya, berpikir visioner, berpikir ke depan lebih jauh itu bagaimana ke depannya. Maka dari itu kita harus mempersiapkan lebih awal. Nah, dari situ kita bisa belajar membagi waktu kita dari awal hingga akhir kegiatan itu. Yang awal kita membagi waktu kita untuk apa? Membagi waktu kita untuk rapat. Di akhir membagi waktu kita untuk apa? Membagi waktu kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, di situ kami juga ingin melibatkan teman-teman semua, panitia ya, kalau bisa bersedialah untuk ketika ada event, bersedialah untuk panitia. Jangan sampai nanti kalau misalnya dipilih ada panitia atau gimana itu kayak menghindar dan menolak secara mentah-mentah gitu. Mungkin kita bisa sama-sama belajar untuk menjadi pemimpin atau bisa menjadi pengurus yang baik gitu dalam mengurus kegiatan tersebut khususnya. Ya mungkin seperti itu. Ya. Selanjutnya ada tambahan dari Denny mungkin. Oke, betul sekali yang saya sampaikan Kak Timothy tadi. Saya memang sangat setuju dengan pendapatnya karena seperti yang kita ketahui dalam terlaksananya suatu kegiatan atau event dengan lancar, pastinya ada kinerja dari teman-teman semuanya, panitia-panitia semuanya yang telah bekerja keras. Dimana di sebelum kegiatan itu terlaksana, kita harus merancang terlebih dahulu yang sudah disampaikan tadi sama Kak Timothy. Kita harus merancang kegiatan yang dilakukan apa. Si ini kerjanya apa? Ini kerjanya apa ya? Pembagian kerja itu sangatlah penting. Karena ketika ada pembagian kerja, kita semua pasti tahu dan berfokus ke satu kerjaan yang telah diberikan kepada kita. Sehingga dari situ kita dapat mengoptimalkan waktu kita, berdedikasi pula untuk terrealisasinya kegiatan dengan lancar seperti itu. Betul ya, karena memang kita kaitkan juga dengan yang namanya bagaimana cara membagi waktu ya. Mungkin kita jangan menganggap bahwa rapat itu menjadi satu kegiatan yang kita belakangkan. Jadi kalau misalnya di kehidupan kita sehari-hari nih, kita misalnya ada acara gereja, kita ada acara yang lain gitu misalnya di luar, acara sekolah atau gimana. Nah, rapat OSIS ini kita taruh di paling bawah karena seakan-akan itu kita mikir kayak gini, kita mikir ya udahlah baru rapat doang gitu. Karena kan ada teman-teman yang lain gitu, bisa dipersiapkan, dibantu sama mereka gitu. Jangan. Betul. Jadi jangan sampai kita mengembelakangkan kegiatan rapat tersebut hanya karena alasan yang sebenarnya tidak bisa kita bilang konkret ya kalau seperti itu ya. Karena memang sumber daya itu diperlukan sekali. Kecuali mendadak banget gitu. Betul. Karena nggak bisa kita ukur juga kalau misalnya ada pengurus yang lain nih, tapi kitanya nggak ikut, itu kita anggap kayak ya udah nggak apa-apa lah, cuman saya doang yang nggak ikut gitu kan. Jangan anggap seperti itu karena memang sumber daya semuanya itu penting gitu. Betul. Jadi kita harus mengoptimalkan kinerja antara kita harus sadar diri dulu intinya. Kita penting di sini. Jadi kita harus menempatkan diri kita. Saya mah nggak bisa apa-apa, saya bisa apa-apa. Bukan kayak gitu. Tapi kita di sini di dalam OSIS kita bekerja bersama untuk membangun jiwa-jiwa dari kepemimpinan, visioner dan yang lainnya supaya ketika keluar SMA kita dapat mempersiapkan diri kita lebih baik lagi di kemudian hari. Jadi nggak bisa kita patokin juga ya karena ketua, wakil itu udah bisa semuanya nggak. Kita sama-sama belajar di dalam organisasi ini. Gitu. Ya. Mungkin jika misalnya kita tidak bisa melaksanakan tugas kita, mungkin kita bisa meminta bantuan kepada anggota pengurus yang lain supaya tugas yang kita kerjakan ini tuh bisa selesai. Oke. Nah ya cukup. Oke, lanjut lagi nih. Boleh. Strategi apa nih yang akan kalian gunakan untuk dapat mencapai tujuan OSIS tersendiri? Tujuan apa? Strategi apa yang akan digunakan untuk dapat mencapai tujuan OSIS? Oke. Boleh mulai dari siapa? Ya, untuk mencapai tujuan itu sendiri pastinya kami sudah merancang dari visi misi itu sendiri, di mana visi misi ini digunakan untuk merealisasikan pula tujuan-tujuan OSIS, tujuan-tujuan sekolah untuk menciptakan misalnya prestasi yang baik
di luaran sana, nama sekolah kita harum. Strateginya itu sendiri pastinya banyak sekali yang dapat kita lakukan. Contohnya seperti kita mengoptimalkan waktu, kita harus menjaga komunikasi yang baik antara satu sama lain untuk menciptakan ide-ide baru. Lalu pula kita harus merangkul bukan hanya kepanitiaan saja, tetapi seluruh siswa di dalam satu SMA itu sendiri. Dimana karena partisipasi dari siswa-siswi SMA itu, siswa-siswi kita semuanya, termasuk saya pula dan teman-teman lain, itu akan sangat berguna untuk memajukan sekolah kita. Dimana pada program kerja kami itu kami mengusulkan untuk OSIS itu menjadi sebuah wadah untuk pengembangan bakat dan minat sesuai dengan potensi siswa dan siswi yang dimilikinya. Misalnya, karena saya percaya teman-teman semuanya, di sini semua orang pastinya memiliki kemampuan dan bakatnya tersendiri, apapun itu halnya. Ada yang di akademik, ada yang di akademik pula. Nah, di sini OSIS itu pula dapat kami jadikan wadah untuk pengembangan bakat, misalnya dengan pengoptimalan ekstrakurikuler. Terus selalu ada event-event yang menunjang pengembangan bakat itu sendiri. Sehingga karena sudah adanya pelatihan-pelatihan bakat di dalam itu sendiri, yang tadinya belum percaya diri karena telah dilatih dalam ekstrakurikuler misalnya yang tadi saya sebutkan, akan membuat si siswa ini akan lebih percaya diri untuk mau mengikuti misalnya lomba-lomba di luaran sana, yang pastinya ketika memberikan prestasi terbaik akan mengharumkan nama dari sekolah kami pula dan mengharumkan tidak lupa dirinya sendiri. Mungkin seperti itu. Ya mungkin tadi udah dibilang ya, dengan adanya terciptanya, dengan terjadinya strategi-strategi tadi yang sudah kami lakukan, itu juga bisa mengharumkan nama sekolah kita ya. Saya singgung tadi, Denny mengatakan bahwa event ya, ada event. Contoh, di sekolah ini terjadi event besar atau event yang bisa dibilang diminati oleh banyak orang yang bukan warga SMA Putra Nirmala. Nah di situ ketika orang itu melihat event itu, wah sekolah ini ada event ini nih, seru juga nih. Nah di situ kita bisa mengharumkan nama sekolah kita. Di situ kita bisa membesarkan nama sekolah kita seperti itu. Ya, seperti itu. Mungkin untuk strategi kami mengembangkan gitu. Oke, lanjut ya. Oke, pasti nih ya ketika kalian melaksanakan rapat OSIS ini, pasti kalian adalah perbedaan pendapat Pastinya. antara masing-masing ya. Pastilah ya. Nah, gimana nih cara kalian untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut? Gimana cara antisipasi kalian agar ya bisa kembali menjadi bersatu dan jadi demokrasi? Iya. Jadi sudah disinggung ya, berdemokrasi. Demokrasi itu paling penting. Apa itu misalnya demokrasi? Itu contohnya seperti mufakat ya. Karena demokrasi itu juga termasuk dalam mufakat, musyawarah, itu sama. Kita harus mengumpulkan semua suara. Jadi yang terlibat di dalam rapat itu tuh, misalnya kita ambil aja di dalam satu rapat ada pendapat orang yang berbeda-beda. Si A berpendapat ini, si B berpendapat ini, si C berpendapat ini. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa ini si A yang benar nih, ini si B yang benar nih, ini si C yang benar nih. Kita nggak bisa langsung ambil secara mentah-mentah pendapat mereka. Namun disitulah pentingnya kita join, kita bergabung di dalam rapat. Nah di dalam rapat itu ketika kita tergabung semuanya, kita bisa melihat bahwa tidak ada yang tidak setuju lagi nih. Kalau misalnya si A sama si B ikut rapat, si C nggak ikut rapat. Nah dengan si C nggak ikut rapat ini, dia mendengar nih bahwa isu-isu yang dirapatin sama si A sama si B itu nggak sesuai sama dia. Nah itu yang kita hindari, seperti itu. Kita nggak mau bahwa satu pihak karena kesalahan dia sendiri dia tidak ikut rapat, dia jadi menyalahkan hasil yang sudah dirapatkan, seperti itu. Ya jadi yang paling utama itu mufakat pastinya. Mau gimana pun ya, mau gimana pun mufakat itu udah pasti salah satu contoh yang konkret. Karena kalau misalnya kita pikir ke negara kita juga, negara kita negara yang demokrasi, negara hukum gitu. Gak bisa kita pungkiri kalau misalnya si A sama si B kalah suara nih sama si C, nggak bisa kita salahin bahwa itu adalah hal yang salah, itu hal yang nggak adil, itu hal yang sudah adil ya. Itu kita harus menerima dan kita harus juga sama-sama belajar, harus mengembangkan hal yang sudah disepakati itu, seperti itu. Ya. Dan Mungkin cukup karena penjelasan dari Kak Timothy sudah sangat jelas. ya, Mungkin itu saja. Oke, cukup, berarti boleh. kalian ini
lebih mengedepankan bahwa rapat ya. Rapat itu Betul. sangat penting ya. Sebenarnya di dalamnya. rapat itu kami cuma ngambil contoh bahwa rapat itu tuh bisa kita lakukannya demokrasi. Karena kan biasanya kalau rapat itu kan kita meminta pendapat-pendapat dari kepanitiaan gitu ya. Jadi kita mengambil pendapat-pendapat tersebut lalu kita mufakatkan. Gitu. Lebih tepatnya seperti itu. Oke. Selanjutnya, kegiatan apa yang akan kalian adakan untuk mempererat hubungan antar siswa SMA Putra Limala? Oke. Oke, Oke, baik. sudah kepikiran? Oke. Sudah. Oke. Deni. Deni. Deni ya, maksud Deni ya. Untuk soal tadi mempererat ya teman. Ya, gimana caranya biar Oke. mempererat hubungan dari antara satu siswa dan siswa lain. Di mana saat kampanye pula kami sudah menyebutkan adanya program kerja, di mana itu pula dapat kami usulkan kepada sekolah, entah akhirnya di ACC atau tidaknya, namun itu merupakan ide-ide dari kami. Di mana ada sebuah gagasan yang kami usulkan, yaitu dengan adanya kegiatan Pekan Kreativitas Siswa, di mana itu berbeda dengan Koral, beda. Pekan Kreativitas Siswa di sini merupakan Oh iya beda. pengembangan bakat-bakat. Oh itu berarti program kalian yang baru ya? Betul. Oh, ini saya juga baru dengar soalnya. Itu. Namun kami belum tahu itu di ACC tidaknya. Itu belakangan Ya. kami. Dimana saya jelaskan pula program ini pula berfokus untuk pengembangan bakat-bakat dari siswa dan siswi, di mana di dalamnya akan ada perlombaan-perlombaan kreativitas untuk mengeluarkan kreativitas siswa dan siswi. Contohnya ada karya tulis ilmiah seperti misalnya cerpen, puisi dan yang lainnya. Mungkin ada teman-teman yang mengikuti eskul jurnalistik yang suka menulis di sini. Banyak sekali pastinya. Poster ada di kami itu adakan. termasuk juga dengan kekreativitas ya. Betul. Tidak lupa juga ada lomba-lomba seni maupun pentas seni dari itu sendiri yang dapat mungkin teman-teman di sini ada yang bukan basicnya atau passionnya di akademik, ada pula di seni. Jadi kami tunjang itu semua untuk mengeluarkan bakat-bakatnya. Di mana dalam event ini pastinya adanya kebersamaan di dalamnya. Ketika ada kebersamaan pastinya akan ada rasa mempunyai satu dengan yang lainnya. Di mana hal ini kami tujukan untuk menunjang yang tadi soal tadi, untuk memperkuat ikatan, ya, mempererat hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ya, betul. Mungkin nyinggung juga di misi kami ya, tadi kami juga mengatakan bahwa menjaga komunikasi antara pembina, guru, serta kepanitiaan inti dan juga kepengurusan OSIS ya, itu juga sangat penting. Dengan adanya komunikasi yang terjalin dengan baik, itu juga bakal mempererat hubungan kita satu sama lain, karena dimana kita mengerti nih kesusahan dia di mana, kelemahan dia di mana, dan kita bisa saling bantu. Nah, itu yang paling penting. Ya, mungkin cukup menambahkan seperti itu. Oke, tadi sempat singgung untuk yang tentang kreativitas itu. Ya. Kalian adakan. Nah itu apakah terjerumus ke prestasi akademik saja atau non akademik juga? Jadi mungkin maksud saya tuh tidak ke non akademik saja atau ke akademik juga. Jadi dua-duanya, atau hanya fokus ke satu, akhirnya akademik aja, atau non akademik aja gitu. Karena di sini pekan kreativitas yang dimana kami tadi menyinggung bahwa kami akan menyelenggarakan lomba dari karya-karya ilmiah terutama seperti itu. Contoh seperti tadi yang sudah disinggung, cerpen, puisi, poster. Nah, itu termasuk dalam pekan kekreativitasan yang dibuat dengan tangan kita, berbeda dengan olahraga. Olahraga itu kan sebuah apa ya? Dibilang kreatif. Kalau dibilang kreatif itu seperti kurang ya. Mungkin kreatif itu lebih kayak kita menciptakan satu karya yang dimana itu tuh hasil dari tangan kita, hasil dari ide-ide kita, dan kita tuangkan, dan itu sudah menjadi nilai harga. Kayak contohnya poster, cerpen, novel itu udah bisa dijual di mana-mana seperti itu. Yang dianggap kreatif di sini itu kayak kita menciptakan hal baru, mengeluarkan ide-ide kita dalam diri kita yang mungkin belum ada sebelumnya, ataupun terinspirasi, itu pun betul-betul kreatif. Dan kita mengapresiasi orang tersebut ya sekaligus. Gitu. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya apa nih harapan kalian untuk OSIS
di tahun periode 2024-2025 ini? Harapan kalian apa? Oke. Mungkin kalau ditanya harapannya, banyak dan nggak ada batasnya ya mungkin ya. Nggak terwujud juga mungkin ya. Betul. Nggak terwujud juga. Mungkin di sini harapan kami OSIS di periode tahun 2024 tahun 2025 itu bisa bekerja sama dengan baik, dan juga kalau misalnya ada kesalahan yang diciptakan, kita saling bisa menjaga komunikasi supaya hubungan bisa terjalin dengan baik. Dengan seperti itu kita bisa saling membantu satu sama lain gitu. Jangan menganggap bahwa kita ini panitia inti nih, mereka itu pengurusan OSIS nih, jadi kita membuat kubu yang berbeda, kita kubu ini, mereka kubu itu, enggak. Jadi di sini kami sama-sama merangkul, sekaligus di sini kami juga sama-sama merangkul bersama dengan warga sekolah SMA Putra Nirmala seperti itu. Dan juga di sini kami yakin saya dan Denny tidak bisa bekerja dengan maksimal ketika tidak ada bantuan dari para kepengurusan anggota OSIS seperti itu. Dan juga ada pengurusan inti juga ya, seperti saya, Denny, dan juga bisa saya bilang Obed, Paul, terus juga Beatrice, Angel kemarin juga yang sudah menjadi 3 calon kandidat ya. Kita juga bukan cuman kita doang nih, karena jangan dipikir karena kita kepilih di sini kita jadi yang paling atas nih. Kita bukan jadi yang paling atas, tapi di sini kami juga terpilih untuk bekerja, dikasih tanggung jawab yang lebih di sini. Kami juga akan bekerja sama dengan Obed, dengan Paul, dengan Beatrice, dengan dengan Angel juga kemarin, karena memang kita juga sudah memberikan yang terbaik ya untuk sekolah ini. Bagaimanapun siapapun yang terpilih, siapapun yang tidak terpilih, itu tuh sudah menunjukkan yang terbaik. Seperti visi dan misi kita sudah rancang, seperti satu lagi kemarin program kerja. Nah, itu tidak gampang untuk dirancang gitu. Jadi kita sudah sama-sama dan kita bakal membentuk tim yang nantinya harapannya OSIS bisa menjadi lebih maju di tahun ini gitu. Betul. Mungkin sedikit saya tambahkan ya. Mungkin untuk harapan, pastinya tidak ada harapan yang buruk yang kami harapkan untuk OSIS SMA Putra Nirmala ini. Kami tidak muluk-muluk untuk harapannya setinggi langit untuk sampai SMA Putra Nirmala OSISnya terkenal di kemana-mana. Mungkin kami juga itu merupakan jadi beban kami sendiri sebagai anggota OSIS. Pastinya harapannya itu untuk membuat OSIS itu lebih maju. Dengan adanya anggota OSIS kami terpilih di sini, setidaknya kami dapat menyumbangkan energi, pikiran, tenaga semampunya kami, sebatas kemampuan diri kami untuk terus memajukan SMA Putra Nirmala. Kami juga tidak mengharapkan dengan kami menjadi ketua dan wakil ketua OSIS tahun ini ya, kami berjanji gitu kalau misalnya sekolah ini bakal berubah dari yang kurang buruk menjadi yang sangat baik gitu, secara 100%. Tapi kami di sini membantu para guru, membantu para pembina untuk memajukan sekolah ini jadi lebih baik, membantu istilahnya ya. Mungkin cukup segitu saja. Ya. Oke. Mungkin ada harapan lain lagi untuk Cukup. Oke, mungkin sekian aja ya podcast SMA Putra Nirmala ini yang membahas tentang ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Oke, jadi sekian aja yang sudah menonton. Terima kasih dan jangan lupa di subscribe dulu dong channel SMA Putra Nirmala ini. Supaya podcast SMA Putra Nirmala ini semakin maju lagi dan topik lainnya lebih menarik lagi dan bisa kalian tonton dimanapun, kapanpun dan kapan saja. Oke, Putri Podcast Sound Inspiration.